Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Subhanallah, kita bersyukur tidak ada mukadimah yang lebih pantas untuk kita terbitkan dari lisan kita kecuali kalimat alhamdulillah. Karena saat ini di masa pandemi Allah masih berkenan menghimpun kita untuk menjadikan kita lebih baik. Saya mendoakan semoga satu langkah Bapak Ibu teman-teman yang ada di sini, satu langkah yang menaikkan derajat, satu langkah yang lain mengukurkan dosa kita. Dan mari sama-sama kita tengadahkan tangan kita ke langit. Mari sama-sama kita melangitkan doa setelah nanti kultum, memohon kepada Allah semoga Allah segera turunkan kebaikan, ampunan, dan dicabut mara bahaya wabah yang sedang menghinggapi negeri tercinta ini. Yang kedua kalinya semoga tercurah kepada manusia terbaik salawat cinta dan kebaikan, manusia yang hari ini kita sangat merindukan beliau. Biasanya terobati dengan mengantarkan jamaah ke tanah suci, tapi apa daya, Allah masih belum berkenan untuk bisa membuka pintu-pintu kebaikan di dua tanah suci itu. Semoga yang terakhir umroh kemarin bekasnya masih ada, bekasnya masih nampak, cintanya kepada Allah melalui Baitullah masih nampak. Saya selalu sampaikan kalimat Ibnu Mas'ud. Beliau menyampaikan apa? Al-hajju qalilun wa rabbun katsirun. Jamaah haji itu cuma segelintir, tapi rombongan yang datang banyak. Maka semoga Kaisa adalah sebuah biro yang menjadi contoh bagi biro-biro yang lain, bahwasanya tugas Anda bukan hanya mengantarkan jamaah, bukan hanya memastikan kopernya ada, bukan hanya mengurus surat-suratnya, tapi tugas Anda menjadikan jamaah pulang ke Indonesia menjadikan lebih baik dari sisi akhlaknya, kepribadiannya, sikapnya, imannya kepada Allah dan juga Rasulullah. Hari ini momentum bagi kita. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah musim seminya orang beriman. Ramadan adalah musim panen. Maka kita bersyukur beberapa hari lagi kita dijumpakan kepada sebuah bulan yang di bulan itu Allah janjikan setiap doa dikabulkan. Yang Allah di bulan itu dijanjikan kepada kita setiap dosa diampuni, setiap langkah kaki kita dilipat gandakan kebaikannya. Dan di bulan itu semoga kita termasuk orang-orang beruntung, bukan orang-orang yang rugi. Saya teringat sebuah kalimat yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Abu Malik Kamal. Beliau membahas tentang sebuah kitab di Sahih Fikih Sunnah, menyampaikan sebuah kalimat yang saya suka kalimat beliau. Beliau menyampaikan begini: Ramadan adalah al-madrasatul kubra yatadarrabu fihal mu'min. Ramadan adalah madrasah besar. Ramadan adalah sekolah yang agung. Yatadarrabu, untuk menempa, untuk mendidik, untuk melatih fihal mu'min, orang-orang beriman. Namanya sekolah, namanya madrasah, itu ada yang lulus, ada yang tinggal, ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Maka jangan sampai Ramadan kali ini kita seperti Ramadan sebelumnya. Saya teringat kalimat seorang ulama besar, kasratul misas tumitul ihsas. Apa artinya? Semakin Anda sering menikmati sesuatu, maka kepekaan Anda terhadap sesuatu itu hilang. Ini Ramadan momentum penting.
Maka jadikan Ramadan tahun ini different, beda dengan Ramadan sebelumnya. Kenapa? Kita mengalami sesuatu yang berbeda, bukan? Bisa jadi kalau azan isya setelah itu kita lanjut sholat taraweh. Untuk musim kali ini bisa jadi kita hanya bisa taraweh bersama istri dan juga keluarga di rumah. Tidak ada lagi bukber. Bisa jadi tidak ada mudik. Bisa jadi tidak ada sahur bareng. Bisa jadi tidak ada tadarus di masjid bareng setelah tarawih. Kenapa? Karena momentum hari ini berbeda. Maka semoga kita mampu mengambil momentum itu, menjadikan kita semakin dekat dengan keluarga kita, semakin cinta kepada orang-orang terdekat kita, sehingga Ramadan benar-benar menghasilkan sesuatu yang berbeda untuk tahun ini. Saya teringat sebuah kalimat yang mungkin sudah kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau belajar bahasa Arab, la'alla dalam surat Al-Baqarah ini artinya litaroji, sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Jadi jangan pernah menggaransi Ramadan Anda berhasil. Jangan pernah memastikan setelah Ramadan kita kembali suci, setelah Ramadan kita kembali baik, setelah Ramadan kita meraih kemenangan. Siapa yang memastikan? Tidak ada. Allah hanya berharap semoga engkau termasuk orang beriman. Maka mari kita komitmen mulai hari ini. Sebelum Ramadan datang, jangan sampai Ramadan kita gagal. Emang ada Ramadan yang gagal? Ada. Sebelum saya bicara yang gagal, saya bicara yang sukses dulu. Biar sukses Ramadan, kata Syekh Singkiti, Muhammad Singkiti mengatakan begini. Suksesnya Ramadan satu. Ini mumpung Anda belum masuk Ramadan. Tolong perhatikan, ini penting, dan tolong ingat kalimat ini. Iksaru bil istighfar taubatan nasuha. Perbanyak istighfar sebelum masuk Ramadan. Kenapa? Karena kenikmatan, keindahan Ramadan tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang banyak dosa. Kan saya dan Anda banyak dosa, betul kan? Paling gampang buka gawai, langsung lihat aurat wanita. Betul? Di grup. Coba bayangkan, lebih banyak kebaikan atau keburukan? Ngomongin si doi, ya Allah, si doi sekarang pelakor ya Allah. Ih, malu. Astagfirullahaladzim. Kita lebih sibuk ngomongin orang lain, betul? Maka agar Ramadan Anda berhasil, maka agar Ramadan Anda sukses, iksaru bil istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah. Karena kenikmatan Ramadan, kebaikan Ramadan, keindahan Ramadan pada musim ini sangat dipengaruhi oleh dosa-dosa kita. Semakin sedikit dosa, semakin Allah berikan kebaikan, kenikmatan yang banyak bagi kita. Semoga kita diberi kekuatan untuk bisa masuk Ramadan besok. Lalu setelah Ramadan hati kembali bersih dan kita bisa merayakan kemenangan. Allah sempurnakan, dibuka dua kota suci itu sehingga orang-orang yang duduk di sini bisa kembali menjadi jalan-jalan tamunya Allah, mengobati kerinduan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Ustaz. Saya mau bertanya, bagaimana sikap kita dalam menghadapi Ramadan di masa pandemi ini, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat menarik. Semoga Allah berikan kebaikan untuk penanya. Jadi bagaimana mengatasi menjalani bulan Ramadan di masa pandemi ini? Ada 3 hal penting yang patut kita perhatikan. Yang pertama, bisa jadi ini cara Allah untuk menjadikan kita bermuhasabah. Karena kita ada orang-orang yang sering buat dosa.
di tengah keterbatasan kita merasa orang yang paling kuat, paling hebat, sehingga Allah tidak ridho kita bisa menjalani Ramadan dengan penuh kebaikan. Maka mari sama-sama kita bermuhasabah, karena banyaknya dosa, mudahnya kita berbuat dosa membuat bisa jadi tamu agung ini datang dengan separuh keindahan yang mungkin bisa jadi tidak bisa kita nikmati. Salah satunya sholat berjamaah di masjid, tadarus bersama orang-orang yang kita cintai, dan menikmati buka bersama sebelum datang takjil kepada kita. Yang kedua kalinya, selain muhasabah, bisa jadi ini adalah cara Allah untuk meningkatkan imun kita, karena masa pandemi ini salah satu yang paling krusial adalah bagaimana kita menguatkan imun. Maka dengan hadirnya bulan Ramadan semakin menjadikan kita kuat. Amin. Yang ketiga, saran saya pribadi, sebaiknya jamaah sekalian, Bapak Ibu, teman-teman di sini tetap mengikuti protokol pemerintah. Kalau memang diminta untuk self distancing atau social distancing, atau Anda diminta untuk PSBB, menjaga jarak, Anda diminta untuk pakai masker, Anda diminta untuk tetap stay di rumah, sebaiknya tetap dilakukan, karena protokol pemerintah tidaklah diwajibkan kepada kita kecuali itu untuk membawa kebaikan untuk diri kita. Maka 3 hal itu semoga menjadi perhatian untuk kita. Yang pertama, sebagai cara Allah untuk menjadikan kita semakin refleksi diri, bermuhasabah. Yang kedua, bagaimana sesungguhnya puasa itu meningkatkan imun, semoga dengan imun yang kuat menjadikan kita kebal dengan wabah yang ada. Yang ketiga, kita tetap harus mengikuti bagaimana protokol pemerintah yang telah disampaikan melalui media massa dan grup-grup medsos. Semoga itu menjadikan kita terhindar dari penyakit yang saat ini sedang mewabah. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, bagaimana sikap kita dalam menata hati, terutama di saat pandemi ini, sehingga kita bisa ikhlas menerima keadaan dan bisa semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat bagus. Semoga menginspirasi kita semuanya. Saya sampaikan bahwa tidak ada daun yang jatuh kecuali atas izin Allah. Tidak ada debu yang terbang di karpet yang Bapak Ibu duduki kecuali atas izin Allah. Dan tidak ada hujan yang turun, panas yang terik masuk ke dalam ruangan ini kecuali semuanya atas izin Allah. Maka saya simpulkan begini, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas izin Allah. Begitu juga dengan Corona, begitu juga dengan COVID-19, begitu juga dengan wabah ini. Maka mari sama-sama meyakini bahwa Corona hanyalah makhluk. Seperti Anda melihat kambing di belakang Anda, seperti Anda melihat makhluk-makhluk yang lain, Corona hanya makhluknya Allah. Dia pemiliknya Allah. Maka fokus kita kepada Allah, jangan kepada Corona. Fokus kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita. Banyak di antara kita yang sibuk mikirin bagaimana meningkatkan imun, tapi lupa bagaimana meningkatkan iman. Maka hari ini saya ingin mengutip sebuah kalimat yang Allah sampaikan di surat An-Nisa. Allah menyampaikan, "Ma yaf'alullah bi'adzabikum." Tidak akan disiksa oleh Allah dengan musibah, dengan corona, dengan COVID-19. Siapa mereka? Di surat An-Nisa disampaikan, "In sakartum wa amanakum."
orang-orang yang banyak bersyukur dan dia yakin kepada Allah. Jadi nggak akan mungkin kena corona. Maka perbanyak syukur kita. Hari ini Allah telah berikan semuanya kepada kita. Tiba-tiba datang 1 dos untuk keluarga kita. Tiba-tiba Allah berikan kebaikan kepada kita. Dijaga kesehatannya, dimudahkan urusannya. Percaya sama saya, di balik 1 pintu rezeki yang ditutup, Allah bukakan ribuan pintu kebaikan. Bulan kemarin saya full. Tiba-tiba 1 minggu kemudian semuanya close. Artinya apa? Allah ingin bahwa sesungguhnya kita sadar rezeki bukan hanya uang. Istri yang cinta sama Anda, yang setiap malam mendoakan Anda, suami yang ikhlas mencintai Anda, pulang dengan ketulusan membawakan oleh-oleh untuk Anda, itu rezeki. Maka terima. Maka tolong tulis sebuah kalimat dari Allah di surat An-Nisa tadi. Allah tidak akan menguji, menyiksa, bahasa Allah. Siapa mereka? Yang bersyukur, wa amanakum, dan orang-orang yang beriman, yakin kepada Allah. Tidak ada daun yang jatuh di sebuah pohon di atas muka bumi ini kecuali Allah telah memperhitungkannya. Maka semoga siapapun yang hadir di sini Allah jaga sehingga dijauhkan dari corona. Siapapun yang hadir di sini semoga Allah lindungi sehingga kita bisa maksimal menikmati Ramadan. Demikian, semoga kalau ada kebaikan datangnya dari Allah, kalau ada keburukan itu datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.